Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati lagi di channel Dulnesia bersama saya Dul. Saya ingin melanjutkan membaca buku tentang fikih perempuan karya Ki Haji Hussein Hamad di halaman 49 dengan judul Adakah keadilan gender? Refleksi budaya. Kerancuan memahami akar masalah. Kaum feminis melihat ada kerancuan atau bahkan kekeliruan pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi kaum perempuan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pada umumnya, orang melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah, sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat. Perempuan dianggap emosional sementara laki-laki rasional. Perempuan cenderung halus sementara laki-laki kasar, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai ketentuan kodrat, sudah dari sononya, atau merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, ia bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Perubahan atau pengubah hal itu dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan menentang ketentuan Tuhan. Gambaran-gambaran tentang laki-laki dan perempuan demikian ini berakar dalam kebudayaan masyarakat. Dalam pandangan kaum feminis, sifat-sifat sebagaimana disebutkan itu tidak lain merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dalam arti lain, dibuat oleh manusia sendiri, bukan oleh keputusan Tuhan. Fakta-fakta sosial menunjukkan secara jelas bahwa sifat-sifat tersebut dapat berganti atau dipertukarkan atau berubah menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Inilah yang oleh mereka disebut sebagai perbedaan gender. Atas dasar ini, sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan dibuat oleh manusia, maka ada kemungkinan bagi manusia untuk mengubah atau mempertukarkannya sesuai dengan konteksnya masing-masing. Konsep ini harus dibedakan dengan konsep jenis kelamin. Konsep jenis kelamin, seks. Konsep jenis kelamin melihat perbedaan laki-laki dan perempuan semata-mata dari segi biologis, seperti perempuan mengandung, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai penis, sperma, dan kolomenjing. Pada konsep yang disebut terakhir ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan benar-benar bersifat kodrati, ciptaan Tuhan. Karena itu bersifat tetap dan tidak berubah. Dengan pemahaman seperti itu, orang boleh jadi akan secara a priori menyimpulkan bahwa kalau begitu akan terjadi pembalikan peran antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan harus berperan sama dengan laki-laki. Kalau demikian soalnya, maka pastilah dunia akan kiamat, katanya. Akan tetapi, kaum feminis menolak anggapan seperti itu. Dengan menggugat ideologi patriarki, tidak lantas berarti harus menerapkan ideologi matriarki. Mereka sebenarnya justru ingin mewujudkan pola hubungan laki-laki dan perempuan secara dalil dan manusiawi. Mansur Faki misalnya secara jelas menyatakan bahwa perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi pada kenyataannya perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial yang memosisikan kaum laki-laki atau kaum perempuan sebagai korban. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi, dan kekerasan. Dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, diharapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan lebih adil. Perempuan berhak memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan intelektual, serta dihargai sebagaimana kaum laki-laki. Sebaliknya, kaum laki-laki juga bisa atau terbuka
kemungkinan untuk berpartisipasi penuh di rumah dan ikut merawat anak-anak mereka. Terima kasih.